Aduh, tuh di depan awannya hitam. Jangan hujan dong, ya Allah. Lanjut aja. Iya, makasih Pak. Saya nggak perlu diperiksa teman-teman. Udah pakai. Boleh deh nanti mungkin sekalian ya. Ternyata menantang juga nih. Bali rasa kelok 44. Teman pernah dengar nih yang namanya danau kembar ya di sini. Kalau di Sumatera kan ada ya danau kembar juga, danau. Selamat pagi dari kota Banyuwangi. Hari ini kita lanjutkan perjalanan kita menuju Lombok ya. Tapi sebelum berangkat saya mau sarapan dulu teman-teman. Nih perut masih keroncongan ya, belum sarapan. Saya rencana mau di Sego Tempong. Katanya sih kalau Banyuwangi ke sana teman-teman. Saya tadi nanya Mbah Google ya. Langsung aja, saya juga penasaran seperti apa Sego Tempong ya. Lauknya apa aja nih isinya. Let's go. Oke teman-teman, saya sekarang udah di Nasi Tempong ya, Bu. Nah, ini saya kesini karena rekomendasi dari Mbah Google. Kalau teman-teman cari ya di Google itu makanan khas Banyuwangi ya, diarahinnya ke Nasi Tempong nih yang paling atas. Dan saya searching di sini yang paling terkenalnya. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya, Nasi Tempong. Di sini ada tahu, dapat tempe juga. Kemudian ada menu opsionalnya, di sini ada telur ya. Teman-teman bisa pilih selain telur sih ada ayam, ada ikan kayak gitu ya. Untuk lalapannya sini ada sayur kol, ada timun, terus ada apa ini? Daun ya, daun singkong apa ya? Daun bayam ini. Nanti dah saya tanya ya. Dan sini yang terkenalnya ada sambelnya nih. Oke teman-teman, saya sudah kenyang. Tadi kita makan di Nasi Tempong Mbok Nah. Itu harganya ya, saya nasi tempong tuh udah satu paket dengan tambahan telur. Itu 11.000 dengan es tehnya 4.000. Jadi total 15. Oh ya, jangan lupa juga untuk biaya parkirnya teman-teman. Tadi saya bayar ya Rp2.000. Jadi ya total 17.000. Saya juga ini habis isi bensin teman-teman tuh. Bensin udah full ya, rata kanan. Isi 50.000 aja. Kita genapin. Jadi langsung saya update teman-teman untuk total bensin sampai pada hari ini. Dan sekarang kita mengarah langsung ke pelabuhan Ketapang. Kita nyebrang ke Gilimanuk. Untuk rutenya teman-teman, hari ini dari sini ya kita nyebrang ke Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk saya rencana mau ke Ubud. Saya udah pesan penginapan di sana ya. Itu harga 120-an ribu. Nah, lumayan murah ya. Seperti biasa saya carinya penginapan budget. Dan saya nggak tahu nih seperti apa penginapannya. Semoga aja bagus ya, walaupun harganya sangat ekonomis. Dan oh ya, nanti saya dari Gilimanuk juga lewat jalur utara teman-teman. Kita lewat apa namanya, Singaraja ya, Buleleng sana. Pokoknya nantikan aja, saya mau kemana ke Bali nanti nggak tahu juga. Oke, ini dia masuk pelabuhan pelabuhan Ketapang. Motor Pak? SIM STNK? SIM iya Jakarta Pak. Sudah beli tiket Mas? Sudah beli. Nggak usah duduk-duduk Anda. Oke, silakan. SIM ya? Hati-hati di jalan ya. Oke siap, terima kasih Pak. Tujuan mana nih keliling? Mau ke Bali, keliling-keliling. Bali tok. Rencana insya Allah ke Lombok. Lombok itu Mas, sampean kalau ke Sumbawa bagus. Sumbawa ya. View-nya Hmm. bagus. Wah, pengen sih, cuman
pelan-pelan dulu ke Lombok dulu mungkin. Iya, Lombok Barat ke Lombok Timur cuma Ah, 3 jam. Iya. tiga- Penyeberangan Hmm, gitu 2 jam. 2 jam. Lombok Sumbawa Barat sampai Sumbawa Besar Ah, itu 2 jam. oh, deket ya ternyata. Dekat. Boleh deh nanti mungkin sekalian ya. Hati-hati, Siap, hati-hati. siap. Terima kasih Pak. Mas, udah pesan tiket ya? Ya, makasih. Oke, kita sudah pesan tiket. Sekarang masuknya lewat mana nih? Kiri situ ya harusnya. Tiket Pak? Iya. Sono. Alamak, bingung saya. Jalur motor. Tadi saya direkomendasiin teman-teman ke Sumbawa langsung sama polisinya. Oke, siap. Nah, kita naik itu kapal Jemla namanya. Widih, bagus banget ya view-nya di sini. Kelihatannya masih mengantri. Oh, boleh masuk ya satu-satu. Kiri aja. Lebih Pahala Kencana nih, jurusan mana ini? Set. Tiket. Oke. Oke teman-teman, kita masuk kapal. Sekarang kita naik ke atas kapal ya. Di sini ada toiletnya ya, untuk toilet pria, tempat wudhunya juga. Di kapal nih masih goyang-goyang ya. Juga ada snack-snack nih ya, yang mau jajan-jajan, pop mie juga. Nah, kemudian ini untuk tempat duduknya nih banyak sekali. Modelnya yang memanjang gini ya. Jadi kalau kita mabok laut nih bisa tidur-tiduran di sini. Esel-esehan ya. Nah, untuk view keluarnya seperti ini teman-teman. Mungkin kalau kapal-kapal itu ya yang lainnya sama semua sih harusnya jurusannya ke Gilimanuk ya. Karena kalau dari Ketapang ini kan ya pelabuhan apalagi selain Gilimanuk teman-teman. Ada paling ke pulau ya, pulau apa namanya, Menjangan di sebelah sono. Tapi itu buat kapal-kapal kecil, biasanya kapal-kapal wisata. Nah untuk di sini nih ada lesehan sopir nih ya, bisa buat lesehan. Nah buat sopir-sopir truk nih mungkin, atau macam-macam sopir travel juga. Barangkali capek ya. Ada kipasnya juga tuh di sana. Sekarang kita naik ke dek atas. Ini apa nih? Keanjungan. Oh ini buat nakodanya tuh teman-teman ya. Ini dek paling atas. Wih, luas banget ya. Tapi emang kalau kapal ke Gilimanuk ini dia sebenarnya nggak luas-luas amat sih kalau dibandingkan yang ke Sumatera ya. Karena ini kan kapal jarak dekat nih teman-teman. Tuh. Ini Gilimanuk 2. Ya, dari domisili resminya Jakarta nih. Ini kalau misalnya kesini sore nih ya, wah duduk-duduk sini sambil selonjoran kaki, ya. Enak banget. Oke, kita tunggu kapalnya berangkat. Mungkin nunggu penuh dulu ya. Ini sih hari Senin teman-teman. Kalau kapalnya nunggu penuh kayaknya nggak tahu ya, mungkin agak lama. Kalau hari Minggu kan cepet tuh penuhnya, jadi langsung berangkat ya.
Nah tuh ya, masih banyak bis-bis yang baru mau masuk Gunung Harta. Sana juga sama aja ya kapalnya. Tadi saya pengen masuk sana tapi diarahinnya ke sini nih. Nggak tahu ya apa bedanya. Itu namanya KMP Nusa Makmur. Oke, sekarang jam 10 lebih 4 ya. Mungkin ya nunggu penuh. 15 menit kali ada ya nunggu di sini. Untuk perjalanan dari sini sih saya pernah itu setengah jam lah kira-kira. Nggak lama lah. Harga tiketnya juga murah ya, cuma 31.000. 31.600. Ini yang kapal reguler. Kalau ke Gilimanuk tuh cuma ada satu jenis kapal. Kalau yang Merak Bakauheni kan ada dua ya, reguler dan ekspres. Nah, touchdown Pulau Bali teman-teman. Wow. Tuh ya, gantian nih, kita duluan yang keluar. Nah, di sini nih pemeriksaan. Kalau nggak salah dimintain SIM ya. Pak, lanjut aja. Iya, makasih Pak. Saya nggak perlu diperiksa teman-teman. Udah pakai cheat damai ya. O kanan kiri kotak segitiga atas. Ja. Oke. Kita touchdown masuk di Pulau Bali, Pulau Dewata, terminal penumpang. Wow. Di sini jalannya rusak juga ya. Mungkin gara-gara truk-truk ini nih. Pastilah banyak truk, ini kan pelabuhan utama ya. Pelabuhan mana lagi dari Banyuwangi ke Bali? Oh, ini pos retribusi. Oke. Bayar berapa ya? 2.000 paling. Tuh ya, untuk motor bayarnya 2.000 rupiah. Sedan Jeep pickup 3.000, bus truk 4.000. Ada admin 2.100. Oke. 110.000 total tuh tadi. Diakumulasikan ya. Ini ke mana nih? Kiri lah ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman touchdown Pulau Bali pasti akan bertemu dengan gapura. Apa ini? Tapi jelas mantep banget teman-teman ya. Official touchdown kita. Woo! Nah, di sini teman-teman, ini dari gapura yang besar tadi ya, ada Tugu. Saya belok kiri karena mau mengarah ke arah utara. Kalau ke sana itu nanti mengarahnya ke arah Denpasar. Nah, kalau saya mau ke Ubud sih lebih enak lewat utara ya sepertinya. Soalnya kalau lewat utara ini lebih sepi, lebih lenggang kayak gitu. Jalurnya juga kalau dilihat dari Google Maps dia lebih lurus, nggak banyak belok-belok. Dan ini kan musim kemarau teman-teman. Tuh, modelnya kayak di Alas Baluran kemarin kita lewat. Model-model pohon yang bercabang, daunnya pada berguguran. Adem banget teman-teman lewat sini.
Rindang. Sama sih kalau lewat yang ke arah Denpasar tadi ya, dari Tugu apa namanya ya, saya tulis nih teman-teman. Nah itu ya, kalau yang ke arah Denpasar juga sama kayak gini, lewatin Taman Nasional Bali Barat. Turun dari kapal teman-teman, saya kok rasanya mual banget dah. Tadi rasanya di kapal itu kayak mabuk laut, kayak baru kali ini deh saya mabuk laut nih. Nggak tahu ya, mungkin apa tadi kekenyangan makan nasi tempong. Bener deh, porsinya banyak banget, lauknya juga saya nih kalau makan nih gimana ya, mau porsinya banyak pun harus saya habisin, karena emang ya bukan yang suka menyisakan makanan ya. Jadi udah sikat aja gitu. Tadi pas di laut, pas di kapal, waduh, begah banget perut rasanya. Dan dari sini teman-teman, ini saya udah nembak ya 2 jam 3 menit. Ini saya nembak menuju danau. Namanya itu Danau Buyan ya, atau disebutnya dengan Danau Kembar, karena di sana ada 2 danau, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Nah, jadi sekalian lewat ya. Tadinya saya mau ke Kintamani, cuman ke sana ya saya udah pernah teman-teman di episode saya sebelumnya ya, yang 360 Pulau Dewata tuh. Kalau teman-teman belum nonton bisa ditonton. Saya hari ini ke Danau Kembar aja dulu. Pengen tahu seperti apa situasinya, sekalian kalau bisa kita ngedrone. Semoga cuacanya cerah ya. Wah, sebelah kiri nih kita masih dapat view laut teman-teman di sekitar Taman Nasional Bali Barat. Tapi nanti di depan tuh lebih cakep lagi tuh, ada view laut dan warung-warung. Kalau mau nongkrong bisa banget di sana. Dan di sekitar sini ya teman-teman, itu ada pulau seperti yang saya bilang sebelumnya ya, itu Pulau Menjangan. Nah itu kalau mau ke sana sih saya pernah denger katanya berangkatnya itu bisa dari Pelabuhan Ketapang, bisa juga dari sekitar Pantai Watu Dodol ya, yang kemarin kita ngedrone tuh pas sunset. Untuk tiketnya saya belum tahu, tapi mungkin ada ya di Instagram gitu kalau kita cari, karena itu lumayan terkenal teman-teman. Di sana kita bisa snorkeling kayak gitu. Nah di sini juga jalannya enak banget. Bahkan mesin-mesin ininya nih yang buat bikin aspal masih belum dipulangin. Waduh, view di depan teman-teman, tebingnya gokil. Teksturnya nih menekuk ke dalam gitu ya. Saya malah ngeri longsor malah kayak gitu tuh. Tapi itu batu kan ya, bukan tanah. Nggak tahu juga sih, kayaknya sih batu. Nah ini yang saya maksud teman-teman, view pantai. Wih, cakep banget ya. Mancing bisa tuh. ikan apa ya yang panjang itu teman-teman, biasanya pemancing. Nah ini nih warung-warung makan es kelapa ya. Kalau di sini nyebutnya es kelapa, bukan es degan. Kalau Jawa Timur kan es degan. Sebelah kanan ini pura ya. Tuh ada yang lagi acara adat, pakai baju putih-putih gitu kalau Bali. Aduh, itu di depan awannya hitam. Jangan hujan dong, ya Allah. Saya mau ke danau, masa hujan? Hujan nggak bisa ngedrone teman-teman. Auto konslet drone saya nanti. Tapi sana cerah sih. Nah, tapi kan kita arahnya ke mana nih? Ke arah timur ya. Iya deh. Sana ke arah timur teman-teman. Kalau tadi itu selatan ya. Mungkin Denpasar ya hujan. Kalau lewat Bali Utara nih emang rasanya bener-bener pantura banget teman-teman. Tapi bedanya pantura Bali ini jalannya halus.
Beda kalau Pantura Jawa. Jauh deh perbandingannya. Di sini juga jarang ya truk-truk besar gitu. Rata-rata kalau truk sih lewatnya selatan kalau saya perhatikan, ke arah Denpasar. Dan di sini juga rame ini. Banyak macam-macam toko makanan, warung-warung, toko burung. Kicau-kicau mania. Selamat datang di Desa Pengulon. Kita masuk di Desa Pengulon. Pengulon itu desa, kecamatannya apa ya? Apa masih apa kalau nggak salah Grogak. Nah ini ada guguk. Di sini banyak banget teman-teman guguk. Kadang dia nyebrang gitu kan. Jadi harus hati-hati. Walaupun jalan ngebut, jalan lurus juga nggak bisa sembarangan ngebut. Sebelah kiri itu ada pabrik besar banget. Kayaknya itu pabrik PLTU. Model-model cerobong menjulang tinggi gitu tuh, warna merah putih. Terus ada warna biru ya, kayak kubah besar, itu ciri-ciri PLN. Oh ini pintu masuknya nih. PLTU dan Gardu Induk. Nah bener kan. Nah, di sini kita belok kanan, teman-teman. Iya, ini di jalan apa nih namanya ya? Banyak bule-bule pada naik motor. Suasana pedesaan Bali ini bener-bener rasanya santai banget. Anginnya juga semilir-semilir. Ini jam 2 siang padahal. Ini kita belok kiri. Pos Kesdes. Dan di sini itu teman-teman, ciri khasnya tuh bau-bau dupa. Kayak gitu tuh ya, dupa-dupa. Kayak persembahan. Wah, guguk enak banget tidur siang. Tepar. Dupa-dupa kayak gitu teman-teman. Biasanya setiap pagi ya jam 7 tuh buat apa ya, persembahan gitulah pokoknya, kayak ibadah mereka mungkin ya. Saya pernah nanya itu, udah lama saya lupa deh. Terus ada kain-kain itu tuh ya, apa yang warna kuning dan putih. Nah, di sini jalanannya mulai menanjak dan menanjak, tapi nggak terlalu curam, masih aman. Wah, kita lihat dari ketinggian. Tebingnya mantep. Kayu-kayu bakar nih, buat alat masak ya. Nyetok mereka. Dan di Bali juga ciri khasnya ini teman-teman, ada banyak pohon-pohon Kamboja. Apalagi kalau Kambojanya lagi berbunga kayak gitu tuh, waduh, rasanya tuh rasa Bali banget ya kayak gini. Apalagi kalau pohon Kamboja itu kan bunganya warna-warni ya, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang merah kayak gini nih, merah-merah keputihan kayak gitu, unik.
Jalanan di sini masih menanjak saudara-saudara, dan tangan saya mulai kedinginan. Brrr. Ini udah 15 menit kalau nggak salah nanjak kita nih. Masih berapa menit lagi? 13 menit lagi. Emang kalau jaraknya dari Pantura tadi ya, yang lurusan itu dari arah Pelabuhan Gilimanuk, terus kan kita belok nih ke kanan. Nah itu 30 menit teman-teman, total estimasi dari belokan itu sampai ke Danau Buyan. Dan seperti ini medan jalannya. Ngeri banget nih, mobil depan overload. Oh, timbangannya begitu lagi. Mau nyalip juga susah, jalannya cuma satu. Oke. Set. By the way, jalannya makin curam. Ini fast train nih teman-teman. Ini motor saya juga ngeden. Jalan paling 20-30 kayak gitu. Ternyata menantang juga nih. Bali rasa kelok 44. Oke. Kayaknya terlihat di depan sepertinya kita sudah mau sampai belok kiri Jalan Raya Pancasari. Nah, wah itu danaunya tuh ya, harusnya kelihatan. Kita ke mana nih? Kiri, sini. Oh ini teman-teman. Oh ya, gokil. Ini yang dinamakan dengan Danau Tamblingan. Tuh ya. Tapi di sini view-nya kurang teman-teman. Coba kita lihat ke sana lagi ya. Ini yang Tamblingan kan ya, berarti Buyannya sebelah sana. Ini apa? Trekking area. Oh, trekking ya. Mungkin kayak apa? Muncak gitu. Asli di sini dingin banget teman-teman. Saya jaket aja nih rasanya gokil. Oh ini teman-teman view-nya nih ya, yang bisa lihat dari tengah danau. Coba kita minggir dulu. Tuh teman-teman, dari sini view-nya kelihatan jelas ya. Sebelah kiri itu Danau Buyan. Danau Kembar Bali merupakan dua danau yang saling berdampingan, yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Keduanya berada di kawasan Pegunungan Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng pada ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, danau ini dulunya merupakan satu danau besar, namun akibat perubahan alam dan aktivitas vulkanik, wilayahnya kemudian terpisah hingga terbentuklah dua danau seperti sekarang. Uniknya, walaupun Danau Buyan dan Tamblingan dipisahkan oleh sebuah bukit, namun dari kawasan Desa Wanagiri, tempat saya berpijak ini, keduanya bisa terlihat dalam satu panorama. Dikelilingi hutan yang hijau dan udara yang sejuk, tak heran kawasan ini dijuluki The Twin Lakes Bali.
Jadi seperti ini teman-teman yang dinamakan dengan Danau Buyan. Nah, sebelah kiri itu ya, itu namanya Danau Buyan. Dan yang di sebelah kanan adalah Danau Tamblingan. Ini kalau teman-teman pernah dengar nih yang namanya Danau Kembar ya di sini. Kalau di Sumatera kan ada ya Danau Kembar juga. Danau apa ya, lupa saya deh, pokoknya daerah Sumatera Barat. Nah, kalau di Bali ini ada di sini nih. Dan buat teman-teman yang mau ke sini yang dapat view dua danau sekaligus, ini di Google Maps namanya titik pandang Danau Kembar ya. Di search aja pokoknya langsung muncul, udah dititikin ke sana, pokoknya ngarahnya langsung ke sini. Ini di sini banyak saung-saung ya. Seperti di belakang saya. Nah, dan saung ini juga bisa teman-teman sambil makan-makan, soalnya di depan sana ada restoran. Nah, di situ ya ada aneka puncak, apa namanya, Puncak Bagus Resto and Guest House. Di sana juga ada toko oleh-oleh. Barangkali nih yang mau beli-beli baju kan, boleh banget. Ini namanya Puncak Bagus Resto and Guest House. Di sini juga bebas ya teman-teman, bisa parkir. Cuma bayar parkir aja kok nanti ke tukangnya ya. Di sana juga ada wisata ini yang mau foto-foto nih dengan apa? Iguana. Iya. Boleh banget pokoknya. Oke teman-teman, cukup dulu untuk Danau Kembarnya. Saya udah puas ngedrone di sini dan waktunya kita kembali ke penginapan. Saya udah pesan di Ubud ya. Jadi langsung aja kita let's go. Kita juga rame banget ya tadi, banyak wisatawan asing karena emang udah terkenal mancanegara. Tadi di sebelah saya tuh pas ngedrone itu asli ini teman-teman, asli Perancis. Saya sempat nanya-nanya gitu kan, where are you from? Asik, French, gitu kan lah ya, pokoknya gitulah bahasa Inggris. Katanya emang bagus di sini kalau ngedrone gitu, gokil sih. Dan di sana ya teman-teman, kalau mau camping di bawah tuh di sebelah Danau Buyan. Kalau di daerah atas ini sih nggak ada buat camping karena ya di sini cuma tebing-tebing ya. Kalau teman-teman kesini beneran jangan lupa bawa jaket yang tebel dan sarung tangannya jangan kayak saya. Sini rasa dinginnya tuh mirip kayak ini, kayak di Bromo. Bener, nggak bohong saya. Dingin banget. Oh, ini ada belokan, kita nikung ke kanan. Kalau lurus tuh kemana ya? Oh, kalau ke kiri itu lurus ya, itu ke Buleleng, nembusnya ke Buleleng. Tapi kalau kita agak ke arah selatan, lepas dari tikungan tajam tadi, ini medan jalannya langsung turun terus, turun menikung. Tapi overall aman, kondisi jalannya mulus juga. Ini banyak apa nih, SMP Baitul Izza. Dari mana itu? Rombongan-rombongan anak sekolah ke Bali. Enak banget ya anak SMP study tournya ke Bali. Selamat datang di Kabupaten Tabanan. Oh, Tabanan luas juga ya sampai sini kabupatennya. Gapuranya saya inget tuh di kalau lewat selatan ke arah Denpasar sama juga mirip-mirip kayak gitu. Sama apa, Kabupaten Tabanan. Sebelah kiri Danau Bratan dan Ulun Danu ya ini. Ini nih yang pura di pinggir danau teman-teman, bagus banget. Teman-teman kalau ke Bali tuh minimal sekali seumur hidup harus pernah foto di situ teman-teman. Karena orang apa sekali lihat aja tuh udah tahu kalau itu Bali.
Saya dulu udah pernah sih ke sana. Nah, setelah Danau Pura Ulundanu, di sini ada tempat jajanan, ngopi-ngopi, baso-baso. Beda banget ya kalau hari kerja begini. Saya dulu itu kesini pas Lebaran. Waduh teman-teman, macetnya luar biasa ya. Mana naik mobil waktu itu. Wah, di sini mirip-mirip tol jalannya. Tol Mandara. Pinggir danau pula. Wih, ada yang naik speedboat. Kapal cepat tuh. Kalau di sini rata-rata motornya itu NMAX. Kalau nggak NMAX ya PCX. Standar motor Bali ya di sini. Soalnya kan dipakai buat rental. Orang-orang bule ya, teman-teman tahu sendiri ya, orang bule kan badannya bongsor-bongsor. Kalau bule naik Mio kan lucu ya. Saya sarankan kalau teman-teman mau ke Danau Buyan itu pilihnya lewat jalur selatan aja teman-teman. Lewat Ubud ya, lewat Denpasar, Ubud, terus naik ke danau. Soalnya jalannya bagus seperti ini dan lebar-lebar. Tapi beda kalau ke Danau Buyannya lewat utara seperti rute saya hari ini. Wah, itu cukup menantang mengarah ke danaunya ya. Tadi kita kelok-kelok naiknya tuh, waduh luar biasa, lumayan curam. Kalau yang naik motornya masih belum ahli banget, jangan deh, saran saya jangan lewat situ. Tapi kalau mau coba jalur yang menantang, yang dingin, wah kesana. Kalau lewat sini sih dinginnya cuma sebentar aja yang saya rasakan. Walaupun ini menurunnya, ini masih di atas tapi udah hangat suhunya. Ini ayam betutu. Ayam betutu nih khas Bali. Tapi saya nggak beli dulu teman-teman. Saya kayaknya cari makan yang sederhana aja. Apa ya? Di sini sih fried chicken, ACK kayak gitu. Pokoknya cari yang gitu aja, kita makan di penginapan. Saya mau ke penginapan aja langsung teman-teman, soalnya biar bisa istirahat dulu sekalian ngedit video. Insya Allah kalau nggak molor episode 1 rilis sebelum saya sampai ke Lombok teman-teman, atau minimal saya udah di Lombok ya. Dan besok saya rencana ini udah pengen berangkat ke Lombok. Untuk tiket kapalnya sih jam 9 pagi teman-teman. Dan dari Ubud ini lumayan ya, 1,5 jam lah kira-kira. Jadi saya besok harus berangkat pagi-pagi banget biar nggak ketinggalan kapal. Sebenarnya ada sih yang siang, cuman aduh kalau kesiangan kurang enak teman-teman. Lebih enak yang pagian. Kengetan Ubud Gianyar belok kiri. Kita udah mau masuk di daerah Ubud. Oke teman-teman, saya udah isi bensin. Saya nggak tahu nih ya pom bensin mana. Pokoknya saya udah isi 52.000 Pertamax, isi full penuh.
Dan ini situasi di Ubud pada sore hari sangat ramai dan macet. Jalan-jalan pada merah semua tuh di Google Map. Emang gimana ya, Bali ini kan jalannya kecil-kecil, terus wisatawannya juga banyak, ya otomatis macet. Ini kita nanti depan ke kiri tuh jalan Cok Gede Rai. Nah di sini banyak rumah makan yang instagramable, Turkish, Dodo Pizza, macam-macam ya. Rumah makan Itali, Turki, India, segala macam ada pokoknya. Soalnya kan sini turis asing semua. Ini apa nih? Kaus. Makanan apa, Prancis kali ya. Oke teman-teman, ini macet banget. Ini dari sini juga 9 menit sampai kita ke penginapan, dan langsung aja kita lanjut sampai ke penginapan karena saya akan review juga seperti apa penginapan budget yang saya tempati malam ini di Bali, tepatnya di Ubud. Oke teman-teman, kita sampai di penginapan. Ini penginapan yang saya maksud dengan harga 123.000. Dan di sini penginapannya sangat worth it. Kenapa? Karena teman-teman lihat sendiri. Di sini kita dapat kasur 1 dan kasur nomor 2. Alias 2 kasur teman-teman. Dan ini bisa 1 orang, ini bisa 2 orang ya. Coba mana lagi penginapan 120 dapat 3 buat 3 orang. Dan kita juga dapat AC ya, kemudian dapat anduk juga tuh, anduk dapat 2. Kemudian ada colokan listriknya tuh yang buat apa, yang bisa langsung 3. Kemudian apa lagi? Ini untuk kamar mandinya ada dapat wastafel. Kemudian ini WC-nya udah WC duduk, kemudian ada showernya juga ya. Dan sepertinya dapat sabun ya. Oh iya, dapat sabun. Nah itu dia. Dan ini dapat cermin. Sini juga ada lemari, ada gantungannya, ada berapa? Banyak ya, 6. Tuh enak kan. Kemudian untuk luarnya seperti ini teman-teman. Ini ya, luarnya sangat enak sekali. Suasananya bener-bener khas Bali. Parkir motor bisa di sini ya. Nah, parkirnya kayak gini. Buat tempat duduk. Saya sih parkirnya ada di belakang sana. Bisa lagi untuk motor, mungkin muat ya 6 motor, hampir 10 motor bisa sih harusnya. Kurangnya di mobil aja, kayaknya kurang bisa kalau di sini. Emang rata-rata kalau penginapan di Bali itu agak susah teman-teman cari yang untuk parkiran mobil ya, untuk penginapan budget. Seperti biasa cari yang murah-murah tapi tidak murahan juga, karena fasilitasnya mantap. Dan seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video Bang Bil bisa ditekan tombol like and subscribe, dan kalau ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, kita gas lagi. Kita let's go.